Anak kembali terjadi, kali ini di Jakarta. Seorang bocah berumur 12 tahun terpaksa dibawa ke rumah aman milik Kemensos karena diduga mengalami kekerasan oleh ibu kandungnya sendiri. Namun, orang tua korban membantah telah menyiksa sang anak. GT, bocah berumur 12 tahun dibawa oleh seorang warga dan LSM Peduli Anak ke rumah aman milik Kementerian Sosial. GT diduga mengalami kekerasan yang dilakukan ibu kandungnya di Kompleks Cipulir Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. GT yang sempat kabur dan terlantar dari rumahnya ditemukan warga sekitar berinisial FB, kemudian dirawat. Dari pengakuannya, GT telah mengalami serangkaian penyiksaan yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya. Memang saya lapor ke RT setelah malam, dia baru cerita dia diusir cerita awal, tapi setelah dia agak tenang memang dia baru mengakui dia kabur. Keadaannya saat itu saya periksa cuma ada bekas luka, ya. Keadaannya memang trauma, saya tidak mau menerima, saya berusaha membuat dia kembali ke ibunya. Tapi dia terguncang ya, gitu, agak gemeteran gitu. Kira saya suruh mandi, saya kasih makan, hanya itu gitu. Luka-lukanya itu yang spesifik di mana aja, Mbak? Yang terlihat memang di tangan ya, bekas tapi udah lama. Terus ada di sebelah samping muka gitu ya, gitu panjang. Itu yang terlihat benar-benar. Kalau pengakuan dari korban, apa benar itu digergaji untuk tangannya? Dia ada yang dilakukan itu. Gaji. Digergaji ada, terus ada yang disundut rokok, ada yang ditusuk pakai pisau, ada yang dilempar pakai mangkok, seperti itu. Kondisinya anak itu alhamdulillah, anak itu pintar, baik, dan hubungan dengan bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya di sini, dan anak itu cukup cerdas. Seperti itu. Kondisinya memang bekas-bekas luka-luka memang ada, mungkin tapi kami belum berani memberikan pernyataan kalau itu memang korban dari ibunya atau apa segala macam, karena kami tidak tahu sebelum-sebelumnya. Di sini dia baru ada 4 hari di Sekos, masuk baru tanggal 30. Jadi untuk kejelasan bekas luka dan lain sebagainya nanti lebih bagus lagi minta penjelasan ke Polres. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan terkait dugaan penyiksaan GT. Itu ada bekas luka pada bagian tangan kiri dan kanan, dan pada wajahnya juga luka. Luka itu sudah cukup lama, sudah sembuh, dan sekarang dari unit PPA sudah menindakkan visum kepada rumah sakit dan melakukan pemeriksaan. LS, ibu kandung dari GT yang diduga melakukan penyiksaan, membantah telah menyiksa anaknya, GT. Karena pada tanggal 26 ketika GSK itu meninggalkan rumah, itu kita langsung lapor kepada pihak kepolisian. Bila memang terjadi kekerasan di rumah, tidak mungkin saya akan langsung lapor ke pihak kepolisian. Gitu, sama aja itu saya menyerahkan diri. Bukan begitu? Masuk logika kan? Gitu. Ada pertanyaan lain? Ini kami masih menunggu itu berita keberadaan GSK, karena kami sudah melaporkan ke Polsek Kebayoran Lama, gitu loh, dengan BAP, gitu. Jadi apapun pengusutan dan pembuktian itu akan dibuktikan oleh pihak kepolisian Polsek Kebayoran Lama, apapun itu beritanya, gitu. Anda boleh liput apapun itu beritanya. Ini adalah oke. Saya belum terima apapun tentang berita itu, makanya saya sendiri sampai sekarang masih menunggu di mana keberadaan anak saya. Saat ini, GT masih dalam perlindungan rumah aman Kementerian Sosial untuk mendapat bimbingan konseling. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penganiayaan anak di Jakarta ini. Lala, ada informasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, Alfat, benar sekali. Iya, beberapa waktu yang lalu
kembali terjadi kasus kekerasan terhadap anak, kali ini di Jakarta, yang menimpa anak berumur 12 tahun berinisial JT yang saat ini memang sudah diamankan di safe house dan sudah dalam bimbingan, dan menurut kesaksian ini kondisinya sudah membaik. Namun seperti apa kronologi dari awal ketika JT ditemukan dan akhirnya diamankan dari orang tua kandungnya, saya sudah bersama dengan Mbak Susi di sini selaku ketua dari Family Number One yang sebelumnya menerima aduan bahwa ada tindakan penganiayaan terhadap anak. Selamat siang Mbak Susi. Siang. Mbak Susi, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kronologi awalnya ada pengaduan masuk terhadap kasus penganiayaan yang diterima oleh GT? Jadi pada tanggal 28, tepatnya hari Minggu malam itu jam 12, saya mendapatkan laporan dari warga melalui WA. Di situ beliau melaporkan bahwa terjadi tindak kekerasan yang menimpa GT 12 tahun dengan kekerasan fisik, seperti ciri-cirinya banyak luka di seluruh badannya gitu. Luka itu disebabkan oleh, menurut GT sendiri, itu pernah digergaji di tangan kirinya, terus dilempar gunting di pelipis kirinya, dilempar mangkok dan disulut pakai rokok dan obat nyamuk, seperti itu. Akhirnya ketika saya mendapatkan laporan itu, malam itu memang kami nggak langsung turun ke TKP, tapi minggunya, hari Seninnya, saya langsung mengarahkan ibu ini untuk lapor ke KPAI terlebih dahulu gitu. Setelah lapor ke KPAI, ternyata ibu dari GT ini sudah melaporkan kehilangan anak ke Polsek Kebayoran. Akhirnya karena sudah ada laporan anak hilang, saya menyarankan kepada ibu warga ini untuk melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan. Sudah diamankan di safe house. Bagaimana keadaan GT saat ini dibandingkan dengan sebelumnya pada saat ditemukan? Kondisi sekarang udah lebih baik dari sebelumnya gitu. Waktu awal saya ketemu, kondisi GT ini dalam kondisi demam dan masih ada ada lebam sedikit di pipinya. Itu menurut pengakuan GT itu habis dipukul oleh ibunya. Kalau kondisi sekarang udah lebih baik, dia udah ceria, dan kebetulan anaknya ini sangat cerdas dan interaktif, jadi dia untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya di safe house itu nggak mengalami kesusahan sama sekali. Seperti apa pendekatan yang dilakukan kepada korban GT? Apakah ada tawaran atau pertanyaan, apakah GT ini ingin kembali ke rumah setelah ini? Oh iya, sebelum kami membawanya ke safe house, saya tawarkan dulu ke GT, apakah GT mau pulang ke rumah ketemu mama atau ikut dengan kami ke safe house. Nah, jawaban dari GT adalah mau ke safe house karena kalau pulang takut dipukulin lagi oleh ibunya, dan itu ada buktinya, bukti record dari GT mengatakan itu ke saya. Oke. Terus bagaimana pendekatan terhadap orang tua GT yang dilakukan oleh Mbak Susi selaku ketua dari FNO ini? Apakah akan melakukan mediasi setelah ini, setelah mengetahui bahwa ada tindakan kekerasan dilakukan oleh orang tua kandung terhadap GT? Kalau untuk mediasi, kita pasti akan melakukan itu, karena biar bagaimanapun GT ini punya orang tua, jadi kita tidak akan memisahkan antara ibu dan anak ini kalau kondisinya sudah normal ya, selayaknya hubungan ibu dan anak, tidak ada bentuk kekerasan seperti ini gitu. Dan saya juga melihat kondisi dari GT juga, apakah dia setelah itu mau pulang atau enggak, nanti kita serahkan ke GT kembali gitu. Karena kemarin saya sempat menyatakan, nanti misalkan kamu pulang ke rumah, nanti saya akan membuat pernyataan sama mamah kamu di atas materai bahwa tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap kamu. Tapi GT mengatakan percuma dibuat seperti itu, karena pasti akan mengulangi hal yang sama. Seperti itu. Terima kasih Mbak Susi atas informasinya. Dan itu tadi yang dijelaskan
oleh Ketua Komunitas FNO atau Family Number One yang sebelumnya mendapatkan laporan pada Minggu malam terkait dengan pengaduan dari saksi yang sudah 3 hari merawat GT yang kemudian kabur dari rumahnya dikarenakan menurut pengakuan GT dirinya mendapatkan sejumlah penganiayaan dari ibu kandungnya sendiri. Alfat. Baik, terima kasih Lala Sumardi mengabarkan langsung dari lokasi. Dan